Itu lampunya ada ya, lumayan mencolok gitu lampunya. Biru. Kasih lampu juga. Ini anak-anak senang kalau malam itu kayak lampu diskotik. Nah, kayak lampu diskotik ya. Betul. Harusnya dibikin ini kecelaput-celapus. Jadi kayak dalam gitu anak-anak aduh. Iya, dan enak juga ini di Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejo. Nah, channel ini tuh sebenarnya kemarin dirubah ya karena pengen ngebahas tentang pengen lebih meluaskan tentang topik-topik yang bakal saya bahas di channel saya. Nah, sore ini kita ada di X3 Ratu ya. Jadi sekaligus promosi karena kita pinjam tempat jadi kita promosi sekalian. Ini X3 Ratu namanya mall apa tadi? Queen City gitu, jadi udah direnovasi dan ada X2 di sini, ada kayak Living Plaza yang ada di Semarang. Nah, hari ini kita mau membahas sebuah mobil yaitu ini BRV Prestige tapi di atasnya Prestige, jadi namanya BRV Super Prestige gitu. Kenapa saya sebut ini BRV Super Prestige? Karena kalau kalian lihat ini kan BRV-nya body kitnya Prestige ya. Tapi banyak modifikasi tambahan yang keren-keren di mobil ini. Contohnya kayak lampu, velg udah upgrade, bahkan kayak interiornya juga benar-benar udah jauh lah dibanding BRV Prestige. Padahal aslinya BRV tipe E. Ya. Nah ini kenalin yang punya mobil salah satu. Halo bosku. Nah yang punya mobil ini mungkin bisa perkenalan Om, karena Om Kori ini adalah salah satu toko otomotif community mobil di Semarang, yaitu Infinity Indonesia Prefer Community. Nah, boleh dideketin aja Om. Oke, ya. Nah. Oke, selamat sore. Nama saya Kori dari Kota Semarang. Saya profesi sebagai seorang karyawan swasta di perbankan di Kota Semarang. Hari ini saya diundang oleh bos saya, bosku. Bosku. Ya, bosku untuk share tentang mobil. Saya sebutnya laba-laba putih. Oh, kenapa Om laba-laba putih? Ya, yang pertama warnanya putih, kemudian gesit, dan dia setia menemani saya dalam petualangan. Nah, kebetulan nih Om Kori ini dulu salah satu batch pertama, maksudnya tahun pertama BRV keluar langsung ngambil ya, 2016 betul, ya saya ingat 2016. Ya. 2016. Jadi 2016 itu BRV kan baru launching dan Om Kori ini langsung ngambil mobil ini. Ya, betul. Yang kedua, yang pertama ya? Itu Januari. Apa jangan-jangan di waktu itu di Honda pertama kali Om? Di Honda ya pertama kali. Pertama kali ya. Jadi pertama kali BRV di Honda Semarang Om Kori yang salah satunya saya. Salah satunya saya. Berani ya Om langsung ambil mobil baru dari Honda. Betul. Waktu itu kan ada pertama 200 pertama se-Indonesia. Saya waktu itu belum siap. Kemudian di bulan berikutnya, bulan Maret, Januari ke Maret saya baru ambil yang ini. Oh, mantap. Oh, ya, di Semarang ya? Kayaknya hanya beberapa, mungkin belum ada ya. Bisa jadi malah pertama. Seingat saya begitu keluar BRV, Om Kori langsung datang ke bengkel. Ya. Jadi itu gini, waktu 2016 Om Kori ini pasang jok di tempat Age Jok gitu. Betul. Nah, tapi ini sudah kali kedua ganti joknya. Jadi yang pertama udah diganti lagi. Bukan karena jelek ya Om ya, tapi
mungkin karena bosan ya Iya, warnanya bosan ya. warnanya. Oke, Dan gitu. waktu itu mobil saya baru masuk rumah 1 minggu, direpresikan teman untuk datang ke Agejok sama Bos Timothy. Dan Siap. waktu itu langsung saya punya ide, saya ganti yang warna hitam kombinasi putih sama karpet dasar ya Om ya waktu itu. Kemudian mulai dari anti karat, paint protection, semuanya di Agejok waktu itu. Juga ya, Peredam juga. Betul, semuanya di sana. Dan ini 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun ini saya ingin ganti. Tadi sudah di foto-foto juga sama Mas Bro kameramen ini sudah di foto-foto juga, dan sekarang udah ganti warnanya coklat. Coklat dan paten. Ini hampir semuanya di Agejok ini. Ya, thank you loh Om. Sampai setelah 4 tahun kita masih silaturahmi terus. Iya betul, hampir semua ini Mantap. Kita kalau hubungan sama orang tuh harus gitu ya, kita harus terus menjaga hubungan satu dengan yang lain, karena hidup rukun itu nikmat rasanya. Betul ya Om? Mantap, setuju. Oke, habis ini langsung aja kita bahas ke mobilnya ya, mulai dari eksterior dulu ya Om ya. Eksterior boleh. Yang mana dulu nih? Nah jadi ini kenapa ini Om? Ini dulu pertama kali itu iya, ini ada grillnya warna silver. Waktu itu saya belikan custom grill tapi nggak pas, nggak cocok. Waktu mau jalan ke Jakarta ke Susu, yaudah coba gini aja. Pada saat pulang istri bilang, "Pak, nggak apa-apa gitu aja, malah beda sama yang lain." Sampai sekarang grillnya dicopot seperti tapi itu. malah kelihatan garang sih Om. Iya. Jadi kesannya kayak lebih kayak SUV gitu, lebih ke SUV look kalau lihatnya. Siap. Terus ini kayaknya juga udah diganti ya Om ya? Ya, saya pakai logo Honda depan belakang ya, depan belakang saya ganti logo Honda. Kemudian plat nomor pun pakai akrilik. Dulu ada lampunya, karena lampunya sudah bosen pakai lampu, saya putus, jadi seperti ini. Oke, rem ini lumayan ya, bikin cakep ya. Iya. Lalu ini Om, sebelum ke lampu, saya mau nanya, ini kan kayaknya BRV-nya kan bukan Prestige ya? Bukan. Tapi kenapa bumpernya ada abu-abunya ya? Iya, dulu itu ini tipe E manual, manual. Jadi BRV itu ada paling 3, ada Prestige, ada tipe E. Prestige itu semuanya Matic, kemudian tipe E Matic, ini tipe E manual, baru ada yang tipe S. Jadi ini nomor 2 dari bawah sebenarnya. Oke. Tapi justru dengan sedikit kekurangan ini saya coba untuk berpikir ide-idenya masuk di sini dan seperti ini. Saya tambah lagi body kit Prestige, kemudian spoiler Prestige, jadi semuanya udah saya tambahin. Nah itu kalau boleh tahu Om, itu tambah spoiler gini kan setahu saya susah ya nyarinya ya. Mungkin kalau ada pun juga harus inden. Betul. Kemarin kena berapa ya Om ya? Tambah ini. Ini kebetulan jadi malu saya itu. Kebetulan ini saya beli di temen itu rekanan asuransi. Jadi beli yang bekas asuransi tapi kondisinya masih bagus, plastik bukan fiber. Jadi dicat ulang, ditata ulang, jadi lebih murah. Oh jadi ori ya Om? Orinya. Ori, cuman ya dulu ada brand-brand dikit, dicat lagi jadi seperti ini. Iya, sebenarnya kalau ori memang lebih kelihatan sih ya, maksudnya bentuknya plastik gitu rapi gitu. Lalu maksudnya bentuknya tuh halus lah, nggak bergelombang-gelombang gitu. Betul. Makanya saya kaget, ini kok berarti kok kayak Prestige gitu. Oke, lalu ini Om, untuk lampu. Ya, ini kayaknya lampunya udah benar-benar ini ya, udah lampunya istilahnya nggak perawan. Ceritain Om, katanya kan ini lampunya juga udah ganti tapi ngambilnya second. Nah, kita pengen tahu ceritanya Om Kori itu plus minusnya ngambil second seperti apa, lalu ini modifikasinya kayak apa nih Om lampunya? Oke, yang pertama saya beli lagi lampu yang sama untuk jauh hari sebelum saya ganti lampu ini saya beli dulu lampu second. Jadi ada teman jual lampu, kemudian saya beli. Yang punya aku saya copot, yang punya teman tadi saya modif. Lah modif ini sebenarnya sudah punya rencana mau saya modif
antara dua tempat, Jakarta sama di Bogor, teman-teman di sana. Ternyata Semarang udah banyak sekarang yang bisa. Dan akhirnya ada temen belum sampai ke sana, ada temen yang jual, mobilnya dijual variasi full, dijual pernak-perniknya. Saya ambil lampunya ini. Pas saya senang dari modelnya, putih kasih merah, kemudian alisnya itu pas. Nah, temannya tuh dapat dari mana, Om? Teman komunitas atau gimana? Ya, temen beli di salah satu rekanan komunitas kami di Infinity, itu di Jakarta, depannya di Berkah Auto. Om Sugeng, kemudian akhirnya di sana. Banyak teman-teman yang di sana yang buat di sana. Di sana. Nah, jadi kan ini ya Om ya, sebenarnya kan kalau motif gini, kalau orang awam kadang suka bingung ya. Iya. Nah, kalau saya ngamatin kayaknya tuh dengan join Infinity gitu, BRV itu justru malah bisa dapat referensi standar pemasangan yang oke kan gitu. Iya. Maksudnya referensi model lampunya tuh banyak. Ada yang mau kayak gini, ada yang mau kayak gitu, ada yang tipe A, tipe B. Jadi mungkin kalau di Infinity memang sudah banyak yang nyoba modifikasi BRV juga. Yes. Banyak. Jadi BRV ini menurut saya mobil yang mudah dimodif karena misalkan pengen lampu, sudah Proji. Jadi sudah tinggal ngasih aja cincin, ngasih pernak-pernik yang lainnya. Kalau belum Proji kan harus dipermak betul, tambahin. Lah ini ada juga teman-teman saya yang 2 Proji. Jadi sebenarnya kayak ikut community itu malah dapat banyak informasi. Banyak banget. Jadi teman pakai ini tanya, bro di mana pasangnya, habis berapa dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ketemu. Jadi sebenarnya kalau ikut komunitas ya teman-teman, jadi tuh nggak semata-mata cuma kumpul-kumpul doang. Kadang itu komunitas kita berbagi ilmu juga ya, berbagi informasi, berbagi ilmu yang sifatnya informasi A1. Jadi misalnya kayak ganti lampu kayak gini. Nah kalau misal pemasangan ini ngaco kan otomatis juga ini ya, maksudnya bentuknya jadi nggak cakep gitu. Jadi kalau ikut komunitas memang banyak ini manfaatnya juga ya. Betul, banyak manfaatnya. Betul. Ini ketuanya. Ketua Infinity chapter Semarang. Oke. Jadi saya dipercaya berikan amanah mulia untuk memanage chapter Semarang. Chapter Semarang itu membawai plat KGH. Plat GH atau Jateng Pantura lah. Dulu ada plat R sudah kami dorong untuk berdiri dari chapter, dan setelah sudah rencana plat G sama K juga harus dari chapter sendiri sehingga lebih lebar, lebih luas sebenarnya. Ya makanya inilah sekaligus promosi komunitas nih. Lalu dari bagian ini ya Om ya, samping mungkin bisa dilihat juga itu aja deh. Kelihatan ya. Nah ini velgnya nih, jadi velgnya udah diganti juga ya Om? Velg udah diganti. Ini ukuran berapa nih Om? Ya ini saya dulu pengen punya velg mirip punyanya BMW yang model seperti ini. Ini saya pakai merek BBS, jadi ring 18, lebar 89, jadi yang belakang 9, yang depan itu 8. ET-nya 40, ban 225/45. Ya, jadi walaupun ini belum diturunin, tapi terkesan sudah pendek itu. Tapi masih nyaman, Om? Nyaman. Ini tol gitu masih nyaman? Nyaman, karena yang walaupun ini lebih besar dari 16 orinya ke 18, ini masih oke. Lebih lebar malah lebih tenang untuk lari di tol. Bahkan ini sudah lumayan jauh ke Bromo 2 kali, tapi yang pakai velg ini sekali. Kemudian Wonosari Jogja itu sampai ke kampung saya di Jawa Timur Trenggalek, kemudian ke Malang 2 kali, Bandung, Jakarta, Banten, ini lumayan jauh lah. Udah jauh. Jadi sebenarnya masih nyaman ya Om? Nyaman ya. Masih oke banget. Jadi tadi ngobrol-ngobrol kan maksimal naik 2 inci ya Om? Ya. Dari aslinya. Dari aslinya ya. Maksimal lah ya, kalau untuk bener-bener buat kontes segala macam bolehlah 19 sampai ke 20 ya, tapi kalau untuk kerja untuk harian maksimal sebaiknya naik 2 maksimal. Makanya kalau ganti velg
Yang lebih gede, jangan yang lebih kecil. Malah ganti lebih kecil lah, aneh banget. Oke, lalu bahas ke belakang Om, ini kayaknya bagian, wah ini ori ya? Iya. Apa, bentuk BRV ya? Iya, ini Sebenarnya bisa kamu ganti Mobilio kan? Bisa. Bedanya kalau Mobilio ada lampunya, kalau yang BRV tidak ada lampunya. Oke. Ya. Jadi lebih cakep kalau pengen upgrade BRV ini kayak gini nih. Ya. Punya BRV. Ya, Bentuknya yang beda punya loh. BRV. Kalau yang Mobilio dia segitiganya lebih ke belakang. Betul. Wah, bosku apa lagi? Ampal, pedagang variasi, Bos. Oke, lihat bagian stop lampnya sekarang nih. Nah, kalau lihat di bagian stop lampnya, ini tuh kalau kalian lihat aneh ya. Anehnya kenapa? Nah ini kok bisa nyambung? Ini diapain ini Om? Bisa nyambung lampunya nih? Ya, ini sama tukangnya itu digeraji dulu ya, disobek dulu, kemudian ditambahin lampu. Lampu ini sebenarnya komplit, bisa untuk lampu kota, bisa lampu rim, bisa, tapi saya hanya minta untuk pakai lampu kota saja, sehingga lampu rim tidak usah nyala seperti itu. Tapi yang bawah ada juga bosku, yang bawah mau lihat? Oh boleh dinyalain Om. Ya. Sekalian. Nah jadi yang bawah ini unik banget ya. Jadi kalau yang bawah ini dia bisa jadi lampu sen juga. Betul. Dan itu running light. Keren. Lampu sen, lampu kota, lampu rim. Bisa 3 ini. Oke. Ini juga udah di-upgrade prestis ya Om? Ya. Satu ini. Sama satu lagi. Waktu itu kan pasang peredam ya Om? Yes. Masih nempel ya? Masih. Mantap nih. Masih. Ini Agejok punya ini peredamnya ini. Nah ini dari belakang sampai pintu tengah masih awet ya Om ya? Masih awet. Lepas ya? Iya, hampir 4 tahun nih bosku. 4 tahun. Tapi memang ngefek kan ya Om? Ngefek banget. Ngefek? Iya. Suara, kemudian dari ban itu ngefek banget. Ya? Iya. Ngefek banget. Apalagi bawa anak ya Om? Iya, betul sekali. Jadi bawa anak sih nyenyak lah tidurnya di dalam. Ya, selain ini ada lagi bosku. Selain dari peredam, ya saya tambah juga ini. Saya tambah juga karet ini. Oh ya ini ya, karet nih. Ini copotan ini, copotan jadi copot gampang ini. Aslinya kan nggak ada telinganya ini Om. Iya betul. Nah ini aja dicopot ini. Jadi saya pakai punyanya ini Innova. Nah. Oh bisa ya Om? Bisa. Jadi itu emang kayaknya BRV kan aslinya karetnya cuma one piece ya. Satu piece doang, tapi ini diganti pakai punyanya Innova. Lebih kedap ya Om? Betul, kedap. Ini kan aslinya yang di pintu, yang di bodi kan hanya ini saya tambahin sendiri. Emang pengaruh banget ya kalau suara luar itu. Betul. Nah, lalu masuk ke menu utamanya ini, interiornya. Kita lihat nih, kemarin habis kerjain jok dan interior. Nah ini kalau lihat interiornya, ini yang paling ekstrim ya. Paling ekstrim tapi menurut Om Kori gimana nih? Maksudnya paling termasuk yang cakep nggak Om? Ya ini saya senang sekali kalau naik mobil ini. Dulu senang, sekarang jauh lebih senang lagi bosku, karena saya baru saja ganti cover jok ya. Dulu kan putih kombinasi hitam kombinasi putih. Sekarang saya ganti warna coklat clay namanya ya. Coklat clay, belakangnya hitam, jadi serasi dengan door trim. Nah, door trim. Ceritanya gimana Om? Kemarin tuh waktu pasang jok ini kan Om, kan Om Kori sebenarnya waktu awal datang ke kita itu kan konsultasi ya, sifatnya konsultasi. Betul. Terus sebenarnya ini kan bahan yang premium ya Om ya. Tapi masih di bawah microfiber ya. Betul. Mungkin kalau kalian lihat ini kayak microfiber nih. Kayaknya wah kayak microfiber gitu, kayak kelasnya mungkin yang di angka kayak mungkin 6 jutaan gitu ya, 6 jutaan. Padahal ini kemarin pasang di kita habis 3,5 ya Om ya? Iya, 3,5 ya. Nah, mungkin yang mau kita tanyain ke Om Kori nih. Iya. Sebenarnya Om Kori ini saya salut karena waktu mau pasang jok benar-benar sudah mempersiapkan. Om, saya mau warna ini gitu. Iya. Nah, sebenarnya kunci membangun interior atau memilih warna interior yang cakep tuh gimana Om? Ya, yang pertama selera ya. Jadi
saat ini mungkin saya merasakan butuh warna-warna lain, warna-warna lain, dan saya melihat beberapa contoh-contoh itu di mobil lain, itu mobil mewah itu coklat bagus seperti coklat itu. cakep. Cuma Betul. coklatnya seperti apa? Nah, akhirnya karena Enggak coklat yang murahan gitu betul, ya. betul. Walaupun jujur ini dari bahannya bukan yang premium ya, tapi bukannya bagus banget, tapi ide, kemudian konsepnya sudah dapet, kemudian pelakunya yang mengerjakan sudah oke, jadi eksekusi jadi seperti ini. Nah, ya. jadi itu kuncinya ini ya, Om. Yang pertama konsep dulu. Ya. Bener. Yang pertama tuh waktu modifikasi mobil, pertama konsep dulu. Betul. Nah, kalau misal kalian nggak punya konsep, kalian bisa tanya ke Agijok ya, mau konsepnya. Betul. Memastikan kalian seleranya seperti apa sebelum bikin konsep interior mobil gitu. Benar nggak Om? Betul sekali. Nah, jadi kan selera orang masing-masing ya. Iya. Ada yang suka hitam, ada yang suka rame gitu ya. Kalau ini kan lebih ke elegan nih. Kalau bisa lihat nih, wah elegan banget sih. Jadi warnanya coklat gini. Nah, kemarin sebenarnya saya belum 100% punya konsep belum, bosku. Jadi gitu ya? Iya. Jadi kemarin itu sempat apakah saya coklat semua depan belakang. Kemudian timnya Bos Timothy Agijok itu menyampaikan, Om, kalau menurut saya karena ini ada hitamnya, belakang tetap hitam. Oke, masuk itu. Kemudian kombinasinya apa? Awalnya waktu itu mau polosan, Om, ada hitam. Tapi kan hitam oke juga. Tapi kalau misalkan dikasih karbon, karena lainnya karbon lebih bagus ya. Akhirnya dapat lah seperti ini. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya nggak harus matang ya waktu enggak. Dan di Agijok punya, Agijok ya? Iya, bisa diajak sharing. Konsepnya ini, bagusnya ini, dan ketemunya di sini. Jadi misal pun punya konsep, itu kalian pasti biasanya belum matang ya Om ya? Betul. Perlu disempurnakan. Ya, bener ya Om? Ya. Istilahnya perlu disempurnakan, dipoles-poles lagi, didesain lagi interiornya mau seperti apa. Yes. Nah, ini juga yang menarik nih door trimnya Om. Ya, door trim. Ini kan di full ya? Full ya Om? Ya, door trim ini ya. Jadi door trim ini kombinasinya 3 warna, karbon, hitam, dan warna saddle gitu ya Om? Ya, betul. Cakep ya Om ya? Ya, kira-kira puas Om? Wah, puas sekali, bosku. Ya. Thank you, Bos. Awalnya kan Makasih, ini Om. Siap. Awalnya ini kan plastik ya, di sini plastik semua ya. Saya kepingin ini tertutup ya, tapi matching dengan yang lainnya. Akhirnya ketemulah karbon, kemudian warna coklat. Ini juga warna-warna sama dengan warna belakangnya ini. Jadi satu ini. Kemudian kemarin saya tambah lagi, bosku, berkat Agijok juga ini kasih ide. Wah, ini karbon cakep loh. Iya, panel pintu kasih apa ya, antara karbon atau wood panel waktu itu. Akhirnya ketemu di karbon karena lainnya sudah karbon seperti itu, Om Bu. Oke. Jos pokoknya. Nah, jadi kalau konsep interior ini sebenarnya lebih elegan dan sporty kali ya Om ya. Yes. Jadi warnanya elegan tapi teksturnya sporty, ada sportinya. Betul. Cakep. Tambah ini juga, bosku. Nah, ini tambah ini juga ya. Gimana Om pengalamannya pakai ini? Enak. Awalnya saya sempat setuju dengan apa kemarin disampaikan sama Mas Ridwan ya. Oh iya. Kesannya kayak ketinggian ya, karena ini harusnya sama dengan yang sebelah kiri. Seperti ini. Tapi ketika jarak jauh, nyetirnya model gini, enak banget ini. Gitu ya Om? Iya, tinggal gini aja sambil ini nyetirnya enak banget, pas ternyata ini. Pakai apa namanya ini? Tapi kadang kalau nyetir ya Om ya, di luar kota itu justru malah armrest ini tuh jadi nggak nyaman gak sih? Terasa kurang tinggi kayaknya. Yang mana? Bener ya? Yang kanan ini. Yang kanan gitu. Iya, yang kanan terlalu ini sih memang. Terlalu pasnya malah segini. Nah, itu setirnya juga diganti ya Om? Yes. Terus gimana? Bosku tahu aja nih. Pengalamannya diganti setirnya Om? Jadi sebenarnya setir ini nggak diganti, bosku. Ini OM-nya, orinya setir Honda BRV. Honda BRV. Jadi juga sama idenya Agijok juga. Dikasih sarung tapi yang kasih karbon. Oh iya betul. Akhirnya mirip-mirip, saya mirip-miripin yang model setir Honda yang baru ya. Jadi ini sarung karbon, kemudian
kasih karbon juga di sini. Iya. Kemudian Oke. saya kasih logo dan Oke. yang menarik lagi bosku, yang kiri ini kan sudah bawaan nih, Iya. tapi tidak ada lampunya. Akhirnya saya kasih lampu. Kemudian yang kanan ini kan Nah, ini polos kok ada aslinya. cruise control loh. Wah ini Cruise controlnya ini, emang mobilnya ini iya. ya, udah ada bawaannya nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Tapi jangan salah, cruise controlnya. Bahas om. Cruise controlnya om. Cruise controlnya ini tombol ini saya belikan kemudian dikasih modul sama temen ada lampunya. Jadi lampunya ini bisa nyala, bisa mati. Kemudian Oke. ini teman-teman bilang itu kan cuma variasi, yes variasi. Tapi ketika kita punya ide, punya konsep, kita bisa mainkan. Yang Nah penting seperti konsep. itu. Betul. Ya, Betul. jadi cruise controlnya karena ini butuh biaya lagi, belum fungsi cruise control, tapi bisa dibuat asyat. Oh, jadi cruise control malah keluar hesat. Asyat ya. Yang cancel ini bosku, yang cancel ini harusnya kan cruise control untuk cancel ya. Ini buat Klakson. buat Jadi klakson. kalau klakson nggak bisa di cancel. Nggak bisa di-cancel itu ya. Terus ini juga ada di sini panel-panel ini bosku. Ini kosong saya buat untuk lampu ini. Lampu Oke. ini sama yang ini dua ini buat depan ya, lampu-lampu depan. Jadi Lampu-lampu depan. kapan saya pengen ngasih lampu, hidup lampu, saya tinggal mainkan di sini aja seperti itu. Siap. Ini pun juga saya karbon ya, Hmm. karbon semua, karbon Kevlar semuanya dan oke lah. Senang, puas. Mantap. Tapi masih belum. Masih idenya masih perlu Ini kayaknya di lagi. atas dibikin hitam cakep om. Ini ya. Hmm. Oh, gitu ya. Kasih sweat. Bosku ini idenya bikin hitam ya, sama ini dikasih coklat ya bosku ya. Biasanya kalau mobil-mobil premium kan ininya hitam. Hitam ya. Jarang ada abu-abu loh. Bener. Boleh Terus ini Ya. juga ditambahin Twitter ya om. Yes, Twitter 3W. 3W. Jadi Twitter 3W. Lampunya ada ya, lumayan lampu. mencolok gitu namanya. Ya. Biru. Kasih lampu juga. Ini anak-anak senang kalau malam itu kayak lampu diskotik. Nah kayak bosku. lampu diskotik ya. Betul. Harusnya jadi- dibikin ini kecelap-kecelapus. Jadi kayak dalam itu anak-anak aduh. Iya, dan enak juga ini dipakai nambahin ya, karena kuping panci biasanya itu belum bisa merasakan yang dagduk gitu, hanya biasa aja, tapi udah cukup. Ke depan next rencana mau pasang power lagi. Tapi sebenarnya udah cukup ya om kalau untuk harian aja ya. Betul, Kecuali kalau betul. benar menikmati Ya. suara. Ya, betul. Oke, Oke lah. dari interiornya nih ganteng banget. Ganteng, Ya. pal, mantap ini. Seneng ya. Warnanya bagus, di bentuknya juga bagus, desainnya bagus ya. Keker, Dan ini, kokoh gitu ya. kayak Leko-lekonya. elegan gitu ya. Yes, ini berkat Agejok ini ide-idenya Thank akhirnya you, Om. dipatenkan ini pakai paten aja. Akhirnya ini dulu yang biasa semi paten, Semi, sekarang ya. paten. Tapi emang berasa ya om. Berasa Lebih- banget, enak banget. Bedanya apa paten sama semi om yang dirasain om Kori? Kalau semi kadang dipakai beberapa tahun itu kendor, nggak bisa kenceng, kemudian lari-lari kadang-kadang Oke. itu. Tapi kalau paten ini, wah ini sudah barang pasti ini. Iya. Terus semi Ini. bakatnya lebih kerasa ya. Betul. Kerasa betul. lebih adem juga nggak om? Adem juga, Benar. adem juga. Kalau paten Yes. biasanya lebih adem. Lebih adem, betul. Cuma Betul. mungkin ada minusnya juga ya. Kalau Hmm. paten awal-awal agak keras. Betul. Nanti setelah 4 bulan, 3 bulan dia baru jadi empuk. Ya. Tapi keras Biasanya pun sih masih gitu. normal lah ya, masih enak Masih kok. wajar ya, Kalau dulu masih nyaman ya. semi paten saya nyetir jauh itu kayak nggak enak di sini tuh, kayak geser-geser gitu kan di sini tuh. Betul. Dan kadang panas juga. Terus sekarang begitu paten ini pas, jadi di punggung ini pas banget, enak banget. Siap, Enak banget. oh, Bahkan mantap nih. anak saya bilang, "Pah, kayak kursi gaming." gitu. Dia seneng nge-game ya. YouTuber itu, jadi Apa dicopot kursinya tuh buat anaknya? Nanti diminta anaknya buat Iya. main game. Mbak main game ya. Nanti joknya diganti jok si Arfi om. Begitu ya. BMW 7 Series nih. BMW 7 Series ganti om. Ini nanti buat nge-game anaknya aja om. Iya, buat teman-teman kalau kepingin ini langsung ke Agejok ya.
Di sana Siap, Om. kalau Anda teman-teman masih bingung atau belum konsepnya matang, bisa disempurnakan di sana. Contohnya saya yang mengalami sendiri. Siap. Bagusnya ini, bagusnya gini, bagusnya gini. Artinya ketemu di sini. Tapi kita sebenarnya kalau jok itu ya kembali ke kalian juga sih. Maksudnya kalian pengen konsepnya seperti apa, kita membantu menyempurnakan. Tapi kok dari nol kita juga menyediakan banyak konsep-konsep interior. Betul. Oke, gitu aja bosku. Ya. Jadi ini kesimpulannya sih BRV ini modifikasinya bisa banyak ya. Ya. Jadi jadi mobil ini bisa punya potensi yang dibangun untuk jadi benar-benar fantastis gitu. Jadi sesuai selera, fantastis, elegan, sporty juga bisa. Karena bentuknya cakep gitu. Betul. Dari segi body, interior itu menurut saya mobil ini layak lah untuk dibangun interiornya, bangun eksteriornya gitu. Apalagi Honda kan juga terkenal durability-nya bagus ya. Jadi bangun mobil merek ini juga menurut saya nggak sia-sia lah. Bisa dipakai untuk jangka menengah panjang gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin Om? Ya, ada dua aja. Yang pertama, terima kasih untuk Agit Jok sudah mampu memahami sekaligus mengeksekusi apa yang saya mau. Ide saya, konsep saya, sharingnya juga bagus sehingga benar-benar laba-laba putih ini semakin saya cinta banget ya. Ini istri kedua saya, istri pertama di rumah, istri kedua ini. Ya, jadi teman-teman dimanapun Anda berada, kalau kepingin pasang jok atau apapun itu bisa menghubungi Agit Jok di Kota Semarang. Yang kedua, seperti setir ini kan kalau yang aslinya ini kan masih biasa ya. Ya, harapan Honda bisa melihat kemudian membuat setir yang ke depan bisa ditambah-tambah seperti ini, walaupun harganya BRV mungkin bukan harga yang mahal banget, tapi bisa ditambahin sehingga kompetitif dengan merek-merek sebelah seperti itu. Mantap Honda. Nah kalau ini Om, BRV kan yang baru malah setir jazz ya? Iya. Lucu tuh, aneh tuh. Setir jazz belum ada lampunya, nanti begitu dikasih lampu kemudian belum berfungsi beberapa, jadi nanti bisa ya buat gambaran lah ya. Walaupun nggak seberapa tapi buat gambaran. Terima kasih bosku. Siap bosku. Saya makasih banyak nih Om Pori udah percaya ke Agit Jok untuk memasangkan interiornya, lalu juga peredamnya, ya pokoknya modifikasi yang ada di mobil ini. Terus kalian kalau misal butuh info-info modifikasi, kalian bisa lihat ke Instagramnya ini ya. Mau Instagram Infinity Semarang aja atau gimana? Iya, Infinity Semarang ada. Namanya Brever Community Semarang. Di situ kegiatan kami juga ada. Kalau yang nasional Brever Community. Ya. Nanti bisa cek ke Instagramnya. Oke, gitu bosku. Siap. Semoga konten ini bisa bermanfaat ya. Jadi kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini tentang bagaimana memodifikasi yang sesuai selera tapi nggak berlebihan, tapi ya hasilnya maksimal gitu. Oke gitu bos, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih bos.